Liga Champions musim 2023-2024 dikejutkan dengan kembalinya Arsenal yang sudah lebih kurang 6 tahun absen. Arsenal kembali bukan sekedar kembali, The Gunners bahkan lolos ke perempat final untuk pertama kalinya sejak 2010. Namun, apes sudah menjadi nama tengah Arsenal. Drawing 8 besar Liga Champions memaksa mereka bertemu Bayern Munchen. Musuh yang boleh dibilang salah satu yang tersulit yang bisa dihadapi Arsenal. Di Rotten, kendati kurang menggigit di Bundesliga, tetap saja menjadi tim yang berbeda di Liga Champions. Banyak yang mengunggulkan Bayern Munchen di laga ini, namun begitu Arsenal bisa saja memberi kejutan. Mungkinkah pasukan Mikel Arteta memberi kejutan dengan menyingkirkan Bayern Munchen dan membuat Harry Kane duduk termenung di samping gawang? Well, sebelum mulai, bisa kali subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update dari Starting 11 Story. Wajar kalau orang bilang ini akan menjadi mimpi buruk The Gunners. Hah, gimana? Dari 14 pertemuan di seluruh kompetisi, Arsenal bahkan hanya 4 kali menaklukkan Bayern Munchen. Sementara di fase gugur Liga Champions, tidak ada klub yang bisa mengalahkan Arsenal sebanyak di Rotten. Menurut catatan Opta, Bayern Munchen 100% bisa menyingkirkan Arsenal apabila bertemu di fase gugur. Sudah 4 kali Bayern Munchen bertemu Arsenal di babak gugur, Arsenal selalu tersingkir meski mencuri salah satu kemenangan dari 2 leg. Pertemuan nanti akan menjadi yang kelima kalinya, namun kali ini bukan di 16 besar sebagaimana pertemuan sebelumnya, melainkan berada di tahap yang lebih tinggi, yakni perempat final. Di perjumpaan terakhir, Arsenal betul-betul dipermalukan oleh Bayern Munchen. Kedua tim bersua di 16 besar Liga Champions musim 2016-2017. Kala itu Bayern Munchen masih ditukangi Carlo Ancelotti, sedangkan Arsene Wenger masih menjadi juru taktik The Gunners. Pertandingan pertama, Arsenal bertandang ke Jerman. Allianz Arena di Munchen adalah markas yang angker. Hanya tim-tim tertentu yang bisa mengalahkan Bayern Munchen di markasnya saat itu. Arsenal jelas bukan salah satunya. Laga baru berjalan 11 menit dan Arsene Robben sudah membobol gawang David Ospina. Arsenal memang sempat menyamakan skor di menit 30 melalui Alexis Sanchez, tapi kendali permainan berada di tangan tim tuan rumah. Berkali-kali di Rotten merongrong pertahanan Arsenal. Gol demi gol masuk ke gawang The Gunners. Robert Lewandowski, Thomas Muller, dan Thiago bergiliran mencetak gol. Bahkan Thiago bisa mencetak brace di laga tersebut. Kalah 5-1 di leg pertama, segalanya sulit bagi Arsenal. Tapi Meriam London mencoba tawakal dan sedikit menumbuhkan percaya diri. Lagi pula, leg kedua berlangsung di Emirates. Namun di leg kedua, Emirates tak ubahnya kandang Bayern Munchen. Alexis Sanchez kembali menjadi starting line up, namun Wenger melakukan kesalahan dengan tidak menaruh Sanchez di posisi penyerang. Ketimbang Sanchez, Wenger malah menempatkan Oliver Giroud sebagai penyerang. Betul bahwa Giroud adalah penyerang dan Sanchez pemain sayap. Tapi di leg pertama, Sanchez terbukti lebih efektif menjadi penyerang tengah. Sayangnya Wenger malah membebaninya tugas bertahan. Karena kurang cakap defensif, justru posisi Sanchez menjadi titik lemah Arsenal. Mudah saja bagi di Rotten untuk menghabisi Arsenal. Meski unggul lebih dulu lewat Theo Walcott, tapi Arsenal tak kuasa menahan gempuran FC Hollywood. Ditambah Arsenal harus kehilangan Laurent Koscielny yang di kartu merah menit 54. Setelah hanya bermain 10 orang, Munchen makin asoy menghujani gol ke gawang Arsenal. 5 kali Ospina harus memungut bola dari gawangnya. Kekalahan agregat 10-2 itu saja sudah serupa memedih bagi The Gunners. Belum ditambah kehadiran Harry Kane. Bekas striker Tottenham Hotspur itu bisa jadi sejenis manusia yang fans Arsenal tidak sudi melihatnya. Setiap kali Kane ada di lapangan, berharap gawang Arsenal tidak kebobolan seperti berharap pada pemerintah. Penyerang 30 tahun itu mengungguli Thierry Henry.
Bobby Smith sampai Emmanuel Adebayor dalam urusan mencetak gol di derby London Utara. Sudah 14 kali gawang Arsenal dibobol oleh Harry Kane. Laga di Emirates nanti akan menjadi pertemuan pertama Harry Kane versi Bayern Munchen melawan Arsenal. Selain akan kembali ke Inggris, ini adalah momentum bagi Kane untuk lagi-lagi mencetak gol di hadapan publik Emirates. Kunjungannya ke markas Arsenal juga sentimental karena dulu Kane pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal. Kane versi di Rotten juga masih berbahaya. Sejauh ini 31 gol sudah ia ciptakan selama berseragam Bayern Munchen di seluruh kompetisi. Jumlah gol tersebut lebih dari sepertiga gol yang dicetak Arsenal di Liga Inggris musim ini. Akan tetapi, seorang kesatria tak boleh terkapar lebih dulu sebelum berperang. Meski The Gunners diragukan bisa memenangkan laga ini, tapi peluang untuk pertama kalinya menyingkirkan Bayern Munchen terbuka. Arsenal ini sedang on fire, Bung. Terlepas apakah mereka menempati posisi pertama di Premier League atau tidak. Dalam 8 laga terakhir di Liga Inggris saja, Arsenal selalu memetik kemenangan. Tidak hanya itu, musim ini Arsenal adalah tim paling produktif di Liga Inggris. Dalam 28 laga, 70 gol tercipta. Jumlah gol tersebut melebihi gol Manchester City dan Liverpool. Pasangan Gabriel Magalhaes dan William Saliba juga membuat pertahanan Arsenal makin tangguh. The Gunners menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Liga Inggris, hanya 24 kali kebobolan. Selain itu, Arsenal juga sedang dalam tren positif jika bermain di laga kandang. Di rumahnya, The Gunners mengalahkan Manchester City dan Liverpool, dua pesaing terberat di Liga Inggris. Keseluruhan, Arsenal baru menelan 1 kekalahan saja di kandang selama 28 laga Premier League. Tidak cukup sampai di situ, Arsenal juga memenangkan 4 pertandingan kandang di Liga Champions musim ini tanpa kebobolan. Hal inilah yang patutnya diwaspadai oleh Bayern Munchen. Apalagi leg pertama nanti merekalah yang akan lebih dulu bertandang ke Emirates. Kalau boleh jujur, Bayern Munchen sebenarnya juga memiliki tren positif di laga kandang. Di Bundesliga mereka baru sekali kalah di Allianz Arena, sementara di seluruh pertandingan UCL musim ini hingga partai 16 besar, Bayern Munchen tak tersentuh kekalahan di laga kandang. Hanya saja FC Hollywood punya catatan minor di laga tandang. Kemarin saja Lazio yang kekuatannya begitu itu bisa mengalahkan mereka di Olimpico. Di Rotten juga kena damprat 0-3 oleh Bayer Leverkusen di Bay Arena. Sekelas Bochum saja bisa menang ketika menjamu Bayern Munchen. Tim besutan Thomas Tuchel ini memang laiknya ban kurang angin. Tak seperti Arsenal yang sapu bersih 5 laga terakhir di Premier League dengan kemenangan. Bayern Munchen justru cuma menang 3 kali dalam 5 laga terakhir Bundesliga. Munchen yang lini bertahannya dikawal komplotan seperti De Ligt, Eric Dier, Dayot Upamecano dan Neuer saja kini sudah kebobolan 31 gol dari 26 laga di Bundesliga. Di UCL, Bayern sudah kebobolan 7 gol, lebih banyak dari Arsenal yang hingga 16 besar baru kemasukan 5 gol saja. Selain itu, di Rotten juga sedang dihantam masalah eksternal. Laga pertama nanti, Bayern tidak akan dihadiri oleh suporternya. Hal itu menyusul insiden penggemar yang melemparkan kembang api saat Bayern menekuk Lazio di markasnya. Di Rotten pun menerima hukuman tersebut. Oleh karena itu, ini keuntungan bagi Arsenal. Karena supporter Bayern Munchen dilarang hadir, maka Arsenal bisa menjual 60.000 lebih tiketnya kepada supporter mereka. Dengan begitu, atmosfer Emirates Stadium akan semakin intimidatif buat Bayern Munchen. Kalau sudah begini, pertandingan nanti sebetulnya menjadi mimpi buruk siapa?